Hai semua, di sini saya Hanifah Nuraini Alkansa dengan NIM 22801907 akan menceritakan bagaimana asal-usul terbentuknya Danau Toba. Yuk, kita simak pembahasan berikut. Betapa luar biasanya Danau Toba. Bentang alamnya tak tertandingi keindahannya oleh danau manapun di muka bumi. Nah, airnya yang membiru, gugusan pegunungannya yang sangat elok, dan lembah yang subur di setiap teluknya. Nah, di kawasan danau juga ditemukan kekayaan budaya Batak yang sangat unik dan berbagai peninggalan budaya sejak ratusan tahun silam. Danau Toba adalah anugerah Tuhan yang luar biasa. Danau Toba merupakan danau terbesar atau terluas di Indonesia dan Asia Tenggara. Nah, luasnya itu mencapai 1.265 km persegi dengan panjang 100 km dan lebar 30 km. Kedalamannya 529 meter. Nah, Danau Toba yang terletak di ketinggian 905 meter di atas permukaan laut yang berada di Provinsi Sumatera Utara. Nah, di tengah Danau Toba terdapat pulau, atau biasa disebut pulau di dalam pulau, namanya Pulau Samosir. Pulau Samosir memiliki luas 630 km persegi, merupakan pulau terbesar di dunia yang terdapat di dalam sebuah pulau, dan pulau terbesar kelima di dunia untuk kategori pulau yang ada di tengah danau. Kalian tentunya sudah tidak asing lagi dengan legenda Danau Toba. Cerita yang populer yaitu di mana ada seorang pemuda yang bernama Toba sedang memancing ikan di sebuah danau. Lalu ia mendapatkan ikan emas yang sangat besar. Nah, ikan tersebut berubah menjadi seorang wanita yang cantik jelita. Kemudian, pemuda yang bernama Toba tersebut menikah dengan perempuan tersebut. Dengan syarat yaitu Toba tidak boleh menyebutkan asal-usul dari mana perempuan tersebut. Suatu ketika, Toba dianugerahkan dengan seorang anak yang bernama Samosir. Pada suatu hari, Toba dibuat kesal oleh Samosir sehingga Toba tidak sengaja mengeluarkan kata-kata kasar yang dimana ia tanpa sadar menyebutkan dari mana asal-usul Samosir tersebut. Kemudian bencana pun muncul di daerah tersebut. Toba tenggelam di genangan air tersebut sehingga daerah tersebut dikenal dengan Danau Toba, sedangkan Samosir disuruh ibunya untuk mencari tempat yang tinggi sehingga tempat berlindung Samosir disebut dengan Pulau Samosir. Perempuan yang merupakan jelmaan dari ikan tersebut berubah menjadi ikan emas dan kembali ke habitatnya. Nah, begitulah cerita rakyat yang beredar mengenai terbentuknya Danau Toba. Namun, secara ilmiah dan historis, Danau Toba bukanlah Toba yang termakan oleh omongannya sendiri, tetapi Danau Toba terbentuk dari letusan Gunung Toba. Gunung Toba merupakan gunung berapi aktif yang memiliki daya ledak tinggi. Menurut penelitian Knight pada tahun 1986 serta Kessner dan Ross pada tahun 1991, letusan Gunung Toba berlangsung sebanyak 3 kali. Nah, letusan pertama membentuk kaldera Porsea. Nah, letusan Gunung Toba pertama kali terjadi kurang lebih 800.000 sampai 900.000 tahun yang lalu. Nah, disebut erupsi kaldera generasi pertama atau Old Toba Tuff. Nah, yang kedua yaitu membentuk kaldera Haranggal. Nah, letusan kedua yang memiliki kekuatan lebih kecil terjadi 500.000 tahun yang lalu, disebut erupsi kaldera generasi kedua atau Middle Toba Tuff. Yang ketiga yaitu membentuk kaldera Si Bandang. Nah, letusan ketiga terjadi 74.000 tahun yang lalu, disebut erupsi kaldera generasi ketiga atau Young Toba Tuff. Nah, letusan ketiga ini merupakan letusan gunung berapi paling dahsyat sepanjang sejarah. Diperkirakan 2.800 km kubik material dimuntahkan ke atmosfer. Nah, lontaran abunya mencapai ketinggian lebih dari 50 km, menyebar ke separuh bumi dari dataran Cina sampai Afrika Selatan. Danau Toba terbentuk akibat letusan gunung berapi paling dahsyat di muka bumi. Begitu dahsyatnya digolongkan sebagai supervolcano. Meletusnya Gunung Toba diperkirakan juga akibat adanya aktivitas tektonik. Nah, tektonik merupakan jenis gempa bumi yang terjadi akibat lapisan batuan dalam perut bumi atau lempeng bertabrakan satu sama lain. Gunung Toba memiliki dapur magma yang sangat besar. Magma-magma tersebut terbentuk dari gesekan dua lempeng benua, yaitu lempeng Indo-Australia dan lempeng Eurasia.
Gesekan kedua lempeng yang terjadi terus-menerus akhirnya memunculkan panas yang begitu tinggi, hingga mampu melelehkan batuan. Lalu didorong dengan tekanan yang begitu tinggi, cairan-cairan batuan menjadi terus merangkak menuju ke atas hingga masuk ke dalam dapur magma. Cairan inilah yang disebut sebagai magma. Magma yang terus terisi ditambah dengan tekanan di dalam perut bumi yang begitu besar, akhirnya mendorong terjadinya letusan. Hasil letusan Gunung Toba yaitu berupa gempa bumi, gas vulkanik, lava, dan aliran panas serta batu panas, lahar, tanah longsor, abu letusan, dan juga awan panas. Letusan Gunung Toba merupakan malapetaka tak terbayangkan dalam sejarah. Bumi seperti mendekati kiamat. Atmosfer bumi terlapisi aerosol sulfat sehingga menghalangi sinar matahari menyebar ke seluruh dunia. Akibatnya adalah kegelapan total melanda bumi, sehingga mempengaruhi iklim bumi sampai 1000 tahun kemudian. Musim dingin berlangsung sepanjang 6 tahun. Di akhir 1990-an, antropologis Stanley Ambrose menyimpulkan bahwa musim dingin yang terjadi telah menyusutkan jumlah manusia. Diperkirakan sekitar 2.000 sampai 20.000 orang saja yang bisa bertahan hidup. Hewan dan tumbuhan juga nyaris punah. Akibat letusan Gunung Toba, terbentuklah sebuah kawah yang sangat besar. Nah, kawah tersebut terisi oleh air hujan secara terus-menerus, sehingga terbentuklah sebuah danau. Nah, begitulah cerita dari terbentuknya Danau Toba. Banyak kan pelajaran yang dapat diambil oleh kalian. Nah, semoga video ini bermanfaat. See you!